Halo YouTube, semoga dengan video ini pembelian kalian di Starbucks tidak membengkak dari perkiraan awal ya. Inilah 7 cara Starbucks menguras kantong pelanggannya versi saya. Yang pertama, menawarkan extra shot. Ini caranya banyak sekali ya, biasanya kita hampir terkelabui atau nggak kerasa kalau ditawarkan sesuatu yang berbayar. Misalkan, kopinya mau dibikin lebih strong kak? Atau mereka kadang-kadang ya terang-terangan mau dikasih extra shot. Yang jelas kalian harus tahu bahwa setiap extra shot itu ada biaya tambahannya. Untuk biayanya berapa nanti silakan diupdate sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian kalian tuh ya. Lumayan loh nambahnya harga minuman kita walaupun hanya menambah 1 extra shot saja. Yang kedua, menawarkan ekstra sirup atau gula. Ini pun menawarkannya sangat halus sekali ya. Biasanya kalau saya pesan cafe latte itu memang kan kalau cafe latte yang standar itu belum ada gulanya. Itu mereka menawarkan mau tambah gula kak? Nah ini hati-hati, kalau gula yang simple sirup biasa itu memang gratis. Tapi kalau gula atau sirup yang ada rasanya seperti vanilla, hazelnut, dan yang lainnya itu berbayar. Dan tentu saja harga minuman kita jadi lebih mahal daripada kalau tidak pakai sirup. Jadi harap diperhatikan jangan sampai terbuai karena minuman kita rasanya jadi lebih enak padahal harganya juga jadi lebih mahal. Yang ketiga adalah menawarkan upsize. Nah, upsize ini juga kadang-kadang menggiurkan bagi kita, apalagi buat kalian yang belum tahu nama-nama ukuran dari gelas atau minuman dari Starbucks. Kan ada tall, grande, venti ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita bilang ukuran yang biasa aja. Itu biasanya diarahkan ke grande. Padahal grande itu juga cukup banyak ya. Kalau saya pun sendiri kalau pas lagi nggak pingin minum kopi banyak-banyak itu biasanya saya pilih yang ukuran tall ya, atau yang paling murah itu ya. Nah kadang-kadang kita ditawarkan untuk upsize dan kadang-kadang kalau kita nggak ngerti atau nggak paham kalau upsize itu ada biaya tambahannya, itu pembelian kita bakal jadi lebih mahal daripada perkiraan awal. Yang keempat adalah menawarkan paket dengan makanan. Ini seringkali juga terjadi ya, terutama kalau kita biasanya pas makan siang itu kan ada paket yang minuman dengan makanan. Mereka menawarkannya biasanya bilang gini, nggak sekalian dipaketkan dengan makanan kak, nanti jatuhnya jadi lebih murah. Ya memang benar, kalau kita total misalkan minuman saja dan makanan saja di total dibandingkan dengan harga yang sudah paketan tuh pasti lebih murah kalau paketan. Tetapi lebih murah lagi kalau kita nggak beli makanannya, apalagi kalau kita nggak butuh, karena ya kita kan cuma harus bayar minumannya aja. Jadi itu hati-hati, kadang-kadang memang menggoda ya, karena selisihnya mereka katakan selisihnya cuma sedikit, tapi kalau memang dari awal budget kita nggak segitu, ya hati-hati aja kalau pengeluaran kita akan lebih banyak daripada perkiraan awal. Yang kelima adalah menawarkan topping. Nah topping ini macam-macam, mulai dari whipped cream, mau dikasih jelly, mau dikasih cookies atau yang lain-lain, macam-macam lah tergantung minumannya. Nah itu kalau kita nggak tertarik atau nggak suka atau dari awal memang nggak kepingin milih pakai topping, ya udah kita tolak aja daripada nanti kita sudah terlanjur bayar lebih ekstra untuk tambahan topping itu, tetapi kita nggak terlalu enjoy. Ya buat apa kan? Kecuali kalau memang lagi pingin yang pakai jelly atau pakai cookies atau pakai whipped cream, ya nggak apa-apa silakan. Asalkan kalian tahu kalau itu ada tambahan biayanya. Jadi minuman kita akan lebih mahal daripada kalau nggak pakai topping. Yang keenam adalah menawarkan pakai Starbucks card. Nah ini juga agak menggoda ya, karena kalau kita pakai Starbucks card itu akan banyak sekali promo-promo atau poin yang bisa kita kumpulkan sehingga kita nanti bisa dapat reward berupa gratis minuman atau makanan dan yang lainnya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menggunakan Starbucks card, misalkan harga minuman kita 70.000, kita bayarnya harus lebih. Karena apa? Misalkan top up Starbucks card ya paling nggak 100.000 kan. Jadi itu harus dipertimbangkan karena pada akhirnya kita nanti akan mengeluarkan uang yang lebih dari perkiraan awal kita sebelum pembelian kita di Starbucks. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menawarkan souvenir. Souvenir ini macam-macam ya, mulai dari tumbler, cangkir, gelas, dan yang lainnya. Itu banyak sekali dan kadang-kadang mereka menawarkannya ini kebetulan lagi promo, nggak mau pakai tumbler sekalian. Dan kalau kita tergoda ya otomatis kita mengeluarkan akan jauh lebih banyak uang daripada yang kita perkirakan di awal, karena beli minuman saja dengan plus souvenir itu ya beda jauh ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada yang punya masukan lain atau pengalaman lain silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.